Eh, Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Eh, Terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung pada webinar kita yang bertema depresi di kalangan remaja dan cara mendukung mereka. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri dulu, saya Mega Syakina, saya mahasiswi dari IAIN Langsa, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya sebagai moderator yang akan memoderasi kegiatan kita pada pagi hari ini dari mulai acara ini sampai selesai nanti. Jadi webinar kita yang bertajuk depresi di kalangan remaja dan cara mendukung mereka, pasti teman-teman semua di sini pada bertanya-tanya ya, apa sih depresi di kalangan remaja? Seperti apa sih depresi di kalangan remaja itu? Dan kita bingung bagaimana cara mendukung mereka. Mungkin ada teman-teman yang mengalami cemas berlebihan atau stres yang berlebihan, dan mungkin overthinking dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa diikuti gitu. Jadi disinilah tempat kita untuk bisa menggali ilmu tentang itu yang bisa menyebabkan depresi. Dan ada mungkin dari lingkungan kita atau mungkin diri kita sendiri yang tidak bisa caranya memanage ataupun mendukung diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk bisa bangkit dari hal yang tidak ingin kita inginkan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin kita tahu, hal-hal yang baru-baru ini saja banyak ada di sosial media seperti bunuh diri ataupun hal lainnya yang kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Maka disinilah kita bisa menggali ilmu untuk apa sih, bagaimana sih cara mendukung mereka, dan kita untuk diri kita sendiri juga kita bisa tahu bagaimana sih itu gitu. Dan di sini saya akan menyapa dulu pemateri kita supaya teman-teman lebih bisa dekat dan berkenalan. Apakah Kak Hijir sudah ada di Zoom meeting kita? Sudah. Terima kasih. Apa kabar Kak Hijir? Apa sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau bersyukur, pokoknya sehat. Alhamdulillah. Kami nggak sabar nih mau mendengar tentang bagaimana sih Kak depresi itu, dan apa sih faktor-faktor penyebab depresi itu, dan bagaimana cara mendukung mereka yang mungkin mereka sendiri mengalami hal-hal tersebut, Kak. Baik, Mega, nanti kita bakal jelasin, ya kan? Langsung nanti masuk di materi aja. Gitu. Jadi langsung saja kita masuk pada materi kepada Kak Hijir. Sebelumnya saya izin untuk memperjelas sedikit CV Kakak. Jadi Kak Hijir ini teman-teman, dia lulusan S1 Psikologi di Universitas Syah Kuala, dan lagi masa pendidikan melanjutkan S2 di Universitas Medan Area atau yang biasa kita kenal sebagai Universitas UMA ya. Oke, langsung saja ya Kak Hizir, kita mulai sesi pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat Mega kepada moderator. Nah, saya sebelum mulai ini, saya mau menyapa dulu yang udah di room. Bentar ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Bapak Ibu yang udah menjawab. Yang Bapak Ibu yang lain kira-kira udah ada di roomnya ini? Saya tanya dulu nih sebelum kita mulai. Udah. Oke, sekali lagi ya Bapak dan Ibu, kakak-kakak yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta keberkahan dalam menjalani hari-hari. Dan tak lupa juga sanjungan salawat beriringkan salam kita ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati di sini ada Bapak kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati dari YIN, mata kuliah bimbingan konseling Islam, dan juga kepada seluruh peserta yang saya sayangi, yang saya banggakan untuk mendengarkan beberapa mengenai tentang depresi di kalangan remaja, gimana sih caranya kita mendukung gitu ya kan. Terus kita juga di sini kita saling sharing aja Bapak dan Ibu. Kebetulan saya adalah seorang sarjana psikologi, Ibu, Bapak ya di sini. Nanti saya jelaskan di sini perbedaan antara psikolog dan juga ilmuwan psikologi gitu ya kan. Saya kenalan dulu ya. Saya berusia 29 tahun. Saya punya anak 2 dan memiliki suami 1. Jadi buat intermezzo aja. Ini pada nggak ada muncul nih di layar Zoom saya nih. Terus, alhamdulillah saya diberikan amanah sekarang bekerja di BNN Kota Langsa sebagai tenaga konseling di bagian rehabilitasi. Nah, ini mau kita lanjut. Apa ada yang mau tanya dulu? Lanjut aja, masuk materi ya. Lanjut, Kak. Nah, jadi di sini kita saling sharing and caring aja, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, ya kan, semuanya abang-abang. Ini saya share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nampak? Coba dicek dulu. Nampak nggak ya, Dek? Kok kayak nggak nampak gitu ya? Oke. Oke. Nah, depresi kalangan remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, depresi itu adalah saya nih kebetulan kita sama-sama nih masih mahasiswa ya kan? Saya kalau yang di situ ada mahasiswa dari S1, kalau saya ini lagi menempuh studi belajar di UMA ya kan? Ambil Sains, Psikolog, Industri, dan Organisasi. Nah, jadi ini ada beberapa tema nih yang dikasih sama Mega dan juga tim ya kan untuk berembuk kira-kira apa sih fenomena sekarang yang lagi marak-maraknya ya di kalangan remaja ini. Salah satunya adalah depresi. Nah, kita ketahui depresi itu adalah gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan kehilangan minat, kesenangan, penurunan energi, perasaan merasa bersalah, rendah hati gitu ya kan. Rasa tuh sampai kadang-kadang sulit tidur, nafsu makan berkurang dan perasaan kelelahan sampai dengan kurangnya konsentrasi gitu. Oke. Nah, saya tadi udah diceritain ya sama Mega ya kan, udah diberitahukan. Ini CV saya ya, CV saya bisa dilihat Kakak, Abang, Bapak, Ibu. Nah, ini CV saya, kurikulum vitae saya yang udah saya jelaskan tadi ya, secara singkatnya kira-kira ya. Nah, jadi kalau lanjut aja ya. Nah, ini juga ada menurut dari American Psychiatry Association itu depresi juga gangguan yang ditandai oleh dengan emosi yang muram dan mudah serta terkait dengan gejala-gejala fisik, sosial, dan kognisi itu ya kan. Nah, para individu yang normal, depresi merupakan suatu kondisi yang seperti kesedihan yang saya bilang tadi ya, merasa putus asa ya, tidak berdaya, dikali perasaan tidak mampu gitu ya, penurunan kegiatan. Jadi banyak lah, tapi kan depresi ini ada tahap-tahapannya dia. Nah, sebelum depresi ini ada kok nggak jalan ya? Bentar ya. Kok nggak jalan ini slide-nya? Hah?
Sini jalan. Izin Bapak Ibu, slide saya berjalan Kak? Ini kok langsung. Slide-nya nggak bergerak ya? Enggak, Kak. Oh enggak deh, gimana deh? Ntar ya. Stop share. Kok nggak bergerak ya dek? Apa ya? Ya. Nah ini. Kok? Tapi kok satu-satu ya? Ntar ya. Udah bisa bergerak tuh, Kak. Udah. Oke. Sebentar ya. Tapi ini udah terlalu jauh gitu. Oke. Sebentar. Nah. Jadi depresi itu termasuk udah kategori yang tinggi gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar nih. Kebetulan PowerPoint yang saya buat ini adalah dari beberapa jurnal yang saya rangkum gitu ya menjadi satu. Jadi saya memberikan materinya, kita nih saling sharing aja. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih, sehat mental itu seperti apa sih, ya kan? Sehat mental kita, kesehatan itu kan ada dua dia, ada sehat fisik, sehat mental ya kan? Kalau misalnya kita sehat jiwa dan raga, nah itu kan beda lagi tuh ya kan, sehat mental. Nah, sehat mental itu adalah bagian penting dari kesehatan, kondisi mental yang akan menjadikan individu dapat menyadari kemampuan yang mereka miliki, ya kan? Nah, jadi di Indonesia itu prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk di usia remaja itu mencapai sampai 6,1% gitu ya dari jumlah penduduk Indonesia. Itu dari Kementerian tahun 2018 saya dapat ya kan. Jadi WHO juga menyatakan bahwa masalah yang banyak nih terjadi di akhir-akhir ini pada masa remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental dan salah satunya itu depresi gitu. Depresi merupakan penyebab terbesar beban penyakit di antara individu di usia awal gitu ya. Kita memang menyadari bahwa permasalahan-permasalahan itu pasti selalu ada, ya kan? Nggak mesti kita yang masih hidup aja pasti banyak lah permasalahan-permasalahan itu. Nah, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, depresi itu terbagi atas 3 tuh bagian. Kan ada depresi ringan, ada depresi sedang, depresi berat. Nah, kita di mana nih kategorinya kira-kira ya kan? Depresi ringan itu dia seperti eh, kurang-kurangnya tuh kira-kira kita tuh kayak ngerasa sedih gitu ya, sedih yang berkelanjutan sampai 2 minggu terus nanti tiba-tiba hilang, resah, khawatir, itu masih ringan lah ya. Terus ada depresi sedang, harus sekurang-kurangnya tuh sekitar yang berkasnya sampai minimal 2 minggu itu ya sulit. Kegiatan sehari-hari itu udah mulai kurang gitu, Kak Mega ya. Jadi kayaknya udah malas ngapain-ngapain pekerjaan atau urusan kuliah tuh malas sekali lah. Itu udah termasuk depresi yang sangat udah sedang gitu tahapannya ya. Terus kalau depresi berat itu seperti apa kira-kira? Nah, depresi berat ini biasanya di individu tuh mengalami ketegangan lebih kegelisahan ya. Kehilangan rasanya, kayaknya nggak ada lagi lah harga diri, perasaan dirinya udah nggak berguna lagi. Nah, itu kan contoh-contohnya. Itu termasuk di dalam kategorinya. Semoga kita di sini nggak ada ya, kakak-kakak ya, abang-abang, bapak, ibu, dimasuk depresi berat. Kalau depresi ringan ini mungkin terkadang kita apa ya, kayaknya besok ngapain aku ya? Besok mau presentasi lah takut atau besok dalam ada tugas yang belum siap. Itu kan termasuk depresi yang ringan gitu ya. Nah, penyebab depresi ini ciri-ciri umumnya tentu adanya suasana hati yang sensitif, mudah menangis, merasa kosong ya. Biasanya anak-anak nih yang masih remaja yang galau-galau tuh, galau-galau gimana gitu ya. Ini masih pada denger nggak ya? Saya ngecek nih satu-satu ini, pada rame kali. Puji. Kita ada 23 peserta ya, tapi alhamdulillah yang eh, daftar itu rame, sekitar 41 orang, malah udah 42 orang loh. Jadi nanti kita tanya jawab aja, saling sharing ya, kakak sama ibu. Terus, nah, terus ada bersamaan dengan gejala kognisi yang mengarah ke penderitaan signifikan gangguan dalam fungsi sosialnya. Seperti kita kayak
Mas sekali lah berkawan, lebih suka menyendiri, ya kan? Lebih rasa gelisah itu seperti ada yang ngerasa terganggu gitu, ya gangguan mood nih sering kali nih. Kadang-kadang kita kalau yang perempuan ya, kalau lagi eh haid datang haid bawaannya emosional kayak gitu kan, padahal tidak ada sesuatu yang harus diriskan gitu ya kan, yang harus dipikirkan. Tapi itu ada pengaruh juga kadang-kadang. Nah, ini ya, tanda dan gejala depresi pada remaja. Yang pertama itu perubahan mood. Nah, remaja yang terkena depresi dapat menunjukkan perasaan sedihnya, putus asa, mudah tersinggung. Kira-kira nih ya, Bapak dan Ibu di sini, kakak-kakak di sini pernah nggak ngerasain perubahan itu yang signifikan gitu? Pernah, Kak. Pernah ya? Pernah. Jadi remaja tuh yang terkena depresi itu kadang-kadang kita sedih kali nggak tahu lah nih kayak mana. Kalau misalnya saya pernah baca jurnal mengenai tentang gender, eh eh, maksudnya depresi itu yang lebih banyak cewek apa cowok ya kan? Sebenarnya itu pertama di awalnya menceritakan kalau yang depresi itu banyaknya yang cewek, tapi yang cowok gitu kan, karena tidak pernah melampiaskan perasaan-perasaannya keluar gitu. Biasa kan cewek tuh yang suka cerita, betul nggak? Betul, kebanyakan cowok tuh dia mendam gitu, Kak ya. Kalau cowok tuh mendam ya kan, maksudnya perasaannya kayak aduh gitu, udahlah diinin aja. Tapi kalau cewek kan dia bisa cerita sama temen gitu kan. Nah, lanjut lagi perubahan pola tidur. Nah, terkadang kita yang mengalami depresi ringan nih, kadang-kadang udah kepikiran nggak bisa tidur gitu ya. Perubahan pola makan, jadinya nggak nafsu makan. Pernah nggak ngerasain seperti ini? Gitu ya. Pernah, Kak. Nah ya, sampai ya. Tapi jangan sampai lah nanti depresinya udah tingkat yang berat gitu. Ya, jadi itulah ini beberapa yang saya rangkum dari beberapa jurnal yang saya baca, jurnal psikologi, jurnal konseling ya, terus perubahan atas aktivitas di sosial atau di sekolah nih. Kalau kita di kampus ya, perkembangan akademisnya menjadi buruk, jadinya teman-teman jadi nggak kayak mana ya, jadi kurang kurang minat gitu dalam belajar. Nah, lanjut ya. Kira-kira nih cara mendukung remaja yang terkena depresi itu seperti apa? Nah, yang pertama lakukanlah komunikasi yang cara terbuka, teman-teman. Nah, teman-teman di sini itu kita itu bisa loh jadi pendengar aja itu udah senang gitu bagi orang-orang yang memiliki suatu permasalahan. Contoh misalnya di dalam kita kawan kita lagi ada merasa kesedihan gitu yang mendalam, mungkin eh, baru kehilangan orang tua, dia mau cerita, kita harus siap mendengarkan keluh kesah teman-teman yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi kita aware gitu ya, awareness maksudnya kita tuh saling perhatian gitu. Cukup dengar, terkadang mereka itu udah ngerasa aduh kayaknya udah kelar gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, ada juga yang mau cuma ditemani makan. Boleh juga gitu ya kan? Nah, terus yang kedua tuh jangan menilai atau membandingkan. Ketika nih ya di usia remaja tuh kan lagi mencari puncaknya namanya jati diri, ya kan? Dari usia perkembangan remaja itu adalah mencari oh rasanya ini aku lah mengakuisisi dirinya gitu ya. Aku ya aku gitu ya kan. Jadi jangan cepat sekali menilai atau suka membandingkan gitu ketika kita ada remaja-remaja yang mengalami kecemasan gitu ya, mengalami depresi gitu ya. Jadi terkadang kita tuh dia cuma butuh tempat cerita gitu ya, nggak usah dibanding-bandingkan dan kunci semuanya itu ada di dalam diri dia, bukan di dalam diri kita gitu. Kecuali kita punya masalah, ya kan? Itu kuncinya di dalam diri kita sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ada beberapa strategi nih yang ya kita sehari-hari ya kan. Nah, strateginya itu kalau misalnya kita merasa sekali kayaknya aku lagi bad mood, aku lagi nggak capek kali lah kayaknya kerja, capek kali lah kayaknya belajar, bosan dan segala macam. Kita pertama mengikuti dulu hobi kita nih apa nih kira-kira ya.
Nah, hobi kita di samping hobi kita apa? Misalnya hobi, Bu, saya hobinya mancing. Wah, silakan, silakan. Ada juga yang hal-hal yang simple, mendengarkan musik misalnya kan, mendengarkan musik menjadi rileks, ya kan, lagi kerjain tugas. Itulah menghilangkan depresi kita, kecemasan kita lah gitu ya. Atau pengen nih karaoke di rumah, kebetulan ada tuh yang speaker-speaker kecil itu ya kan, nyanyi gitu kan, buang nyanyi nyanyi apa sedih kali aku atau apa gitu ya, suka hati gitu ya kan. Buanglah rasa-rasa cemas atau rasa sedih itu, buang, diri kita yang tahu cara kontrolnya seperti apa gitu. Terus kalau di sini ada dibilang meditasi atau yoga, wow, kira-kira siapa nih yang suka yoga di rumah? Tutup mata, inhale, exhale, ya kan, kayak gitulah ya, kurang lebih. Nah, jadi bentar ya. Jadi di sini kita bisa meditasi atau yoga. Nah, meditasi atau yoga itu nggak mesti juga kok harus pergi ke tempat meditasi atau di tempat yoga, enggak. Tetapi kita bisa di rumah melakukannya. Mungkin kalau saya ya, meditasi atau yoga ini saya lebih memikirkannya itu pada saat saya sholat. Ketika kita bersujud kepada Allah ya, kita buang hal-hal yang menurut kita itu enggak, aduh gimana ya Allah, rasanya sakit kali hati ini. Ya Allah, ngadu sama Allah. Karena kita nggak bisa itu berpedoman, kita berpegang sama manusia gitu loh. Jadi kan kita ngadu sama Allah, sempatkan itu kita bangun sholat malam gitu ya kan. Kita bilang sama Allah, ya Allah, cerita apapun sama Allah. Setiap dari subuh itu kira-kira kita mau ngapain ya? Oh ya Allah, pagi ini hamba pengen melakukan pergi ke kampus, langsung jumpa Bapak dosen pembimbing, pengen eh, apa ya, misalnya melakukan sesuatu apapun lah, ya kan? Kita cerita tuh sama Allah. Karena kita cerita sama manusia nyampe tuh ke depan-depan sana ya kan? Kalau cerita sama Allah, insya Allah tetap ditutup semua ininya, jalannya pasti dimudahkan gitu ya. Meditasi di sini bisa dengan kita berdoa sama Allah. Misalnya alhamdulillah di sini kita ini semua kan muslim semua kan. Jadi seperti itulah. Sebentar ya. Nah, jadi terus bisa juga dengan berolahraga secara teratur. Nah, di sini tuh kalau kita olahraga secara teratur, membuang energi-energi yang negatif ya di dalam tubuh kita, mungkin lebih merasa kalau kita ada olahraga kan kita senang gitu ya, yang hobi-hobi olahraga nih. Terus abis siap olahraga ngapain? Makan. Biar hilang tuh pikiran-pikiran yang rasa-rasa negatifnya itu ya kan. Nah, lanjut melukis atau menggambar. Nah, kalau kita melukis atau menggambar itu tergantung hobi kita. Kita mau kemana nih, ya kan? Hobi kita kemana kita lanjutkan seperti itu. Oke. Nah, peran keluarga dan teman-teman dalam mendukung remaja yang terkena depresi. Nah, ini seperti saya bilang tadi. Yang pertama tuh ada mendengarkan. Terkadang orang hanya mendengarkan saja, cobalah untuk mendengarkan keluhannya tanpa menilai dan membiarkan mereka mengungkapkan perasaannya tanpa harus takut dihakimi. Dia udah punya masalah nih, terus kita menghakimi lagi. Aduh, rasanya dia nggak akan percaya sama orang di sekelilingnya seperti itu ya. Terus yang kedua itu memberikan dukungan emosional. Nah, jangan ragu untuk memberikan dukungan emosional seperti memeluk. Saya teman ya, cewek sama cewek nih, jangan cewek sama cowok dong, ya kan? Kalau cewek sama cowok nanti, Udah nggak lain. boleh, nggak lain, ya kan? Nah, kecuali sesama abang. Nah, abangnya, misalnya adiknya, janganlah kayak gitu, deh, sini peluk kakak dulu. Atau sama teman sama cewek, ya kan? Udahlah, jangan kayak gitu, sedih. Oh, sedih ya. Tuh, semua masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu ya. Itulah memberikan dukungan emosional itu dengan cara verbal ya, dipegang atau maunya seperti apa sih ditanyakan gitu ya. Melakukan aktivitas bersama.
Jangan takut melibatkan mereka dalam aktivitas yang menyenangkan seperti makan siang sama-sama, nonton film. Kalau di sini nggak ada bioskop, ya kan? Kita di sini eh, apa ya? Kita di sini bisa nonton bareng Korea dari laptop, ya kan? Sama-sama duduk di mana gitu, ya kan? Pergi belanja. Biasa cewek nih yang suka belanja. Kalau bapak-bapak apa bisa ngopi. Bisa ngopi sama teman-teman, ya kan? Bisa mancing, gitu ya. Oke. Lanjut menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, jangan sampai mereka merasa kesepian. Nah, orang-orang kita ini semuanya pasti ngerasa, ih sepi kali lah dunia ini kalau nggak ada kalian atau apa enggak. Carilah tempat-tempat yang membuat kalian nyaman, gitu ya. Tempat yang ngerasa kalian dihargai, tempat kalian ngerasa eh, diharapkan gitu. Kalau merasa ada tempat-tempat yang tidak membuat kalian jadi permasalahan, itu kalian bisa menghindar secara jauh ya, pelan-pelan gitu ya, menghindarinya ya. Nah, di sini kalau misalnya ada permasalahan, lanjut ada psikolog atau terapis. Nah, kalau kalau di sini saya langsung bilang, saya di sini bukan psikolog, ya kan? Saya sarjana psikologi, jadi saya bisa konseling, saya mendengarkan gitu ya, tidak mengarahkan dalam kata arti kata itu seperti menganalisa segala macam itu saya tidak bisa. Nanti saya tidak ini ya psikolog dan non psikologi. Bisa ke dokter, dokter berhak meresepkan obat. Nah, itu dia, dokter bisa meresepkan obat kepada orang-orang yang depresi gitu ya. Terus pusat pemulihan kesehatan jiwa. Nah, misalnya ini ke konselor, konseling ya. Habis itu ada beberapa lagi lah yang saya belum baca juga. Pokoknya tentang kesehatan jiwa ya. Nah, ini dia. Saya mau kasih tahu. Pasti udah pada tahu lah ya. Apa itu perbedaan psikolog dan ilmuwan psikologi. Nah, terkadang kita itu pada salah persepsi gitu ya kan, antara psikolog dan psikologi gitu, ilmu psikologi. Nah, psikolog itu adalah dia yang udah mengambil gitu ya, magister profesi psikologi ya, udah menjalankan semua itu tuh pengajaran, supervisi. Nah, ada ilmuwan psikologi seperti saya yang masih mengambil strata pendidikan S1 gitu. Jadi saya bisa membantu orang dengan konseling yang sederhana, konsultasi organisasi atau perencanaan minat bakat tuh untuk anak-anak ya. Terus jadi di sini saya mau kasih tahu juga bahwa kita itu harus saling membantu untuk orang-orang yang mengalami terkadang itu gelisah ya, gelisah, cemas, itu kita harus tahu, kita harus bisa tuh baca raut wajah ya. Kayaknya dia lagi ada masalah atau dia lagi nggak mau diganggu, itu kita harus bisa tuh lihat lihat raut wajah teman-teman kita. Jadi kita harus saling membantu dengan cara yang tadi banyak kan yang saya bilang tadi ya, hal-hal kecil dari hal-hal kecil untuk mendengarkan mereka, kasih mereka tempat gitu, jangan malah dikucilkan. Kalau ketika oh dia ada masalah tuh Pak, malas sekali dia Pak, jangan dihujat, nggak boleh dihujat gitu ya, tapi dirangkul, dirangkul. Oke, ini ada yang ngecek kira-kira apa ya? Ada ya. Oke, kirain tadi ada pertanyaan. Nah, jadi kita saling sharing boleh nggak? Kakak sama abang atau bapak mau nanya? Ini macet deh. Nah, jadi kalau untuk presentasi saya, ini tunggu ya, ini share. Nah, ini ya. Jadi itulah secara singkat, jelas kita ya mengenai tentang depresi gitu ya kan. Apalagi saya baru membaca fenomena tentang remaja yang bunuh diri ya kan terakibat dia banyak tuntutan padahal mau nikah tuh. Ini baru aja kejadiannya tanggal Senin kemarin itu di Padang.
Nah, saya nggak tahu nih orang-orang yang memiliki self esteem atau harga diri yang rendah, dia tidak percaya akan dirinya sendiri, itu dia bisa sampai memikirkan itu bisa sampai bunuh diri gitu. Padahal kan sayang kali lah, sayang kali sampai kita harus bunuh diri gitu ya. Hal-hal itu yang harus kita hindari. Tapi buat kita semuanya, Bapak, Ibu, adik, kakak di sini semuanya, ingatlah bahwa hidup ini tuh cuma sekali. Jadi selalu berikanlah yang terbaik pada diri kita sendiri, orang lain, dan keluarga kita pastinya. Ya, jadi jangan merasa semua masalah itu tidak ada jalan keluar gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Kita saling sharing. Bentar dulu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Insya Allah di sini saya saling sharing nih, saling sharing. Kalau ada yang salah juga mau dikoreksi gitu ya. Oke, lanjut. Oke, wah seru kali nih ya pembahasan dari Kak Hijrah mengenai depresi di kalangan remaja dan cara mendukung mereka. Mungkin dari kakak-kakak atau abang-abang di sini yang ada yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai depresi di kalangan remaja, seperti apa sih depresi di kalangan remaja itu dan seputar depresi di kalangan remaja dan cara mendukung mereka. Mungkin dari kakak-kakak atau abang-abang di sini ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh diketik kalau malu untuk mengajukan pertanyaan, Kak, Abang. Nah, lanjut saya buat Bapak, Ibu semuanya, adik, kakak, ya abang, buat yang mau bertanya ini, atau kita saling sharing nih. Banyak sekali kejadian-kejadian gara-gara depresi ini menyayangkan kali lah. Jangan sampai ya keluarga kita, teman kita ya sampai depresi yang parah ya. Terus satu lagi eh, saya mau juga kasih tahu fenomena tentang self harm, ya kan? Juga itu menyakiti diri sendiri dengan cara eh, codet ya. Orang ini mencodet atau dikasih-kasih bacot gitu ya. Itu lagi kebetulan lagi banyak penelitian tentang self harm itu menyakiti diri sendiri ya. Apalagi sekarang udah masuk nih di kalangan remaja-remaja kita, apalagi yang siswa. Nah, itu harus dirangkul. Jangan sampai nanti itu eh, ke anak-anak yang lain gitu. Jadi mulailah dari kita ngomong gitu kan, atau kita terbuka lah, terbuka saling aware terhadap orang-orang yang mengalami kecemasan atau dia merasa tidak ada kasih sayang di dalam diri dia gitu kan. Gitu. Ayo, Kak Lora Vansiana ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Kak Lora? Tadi soalnya dia yang paling besar gitu ya kan? Kak, bentar Kak. Kak, ini tapi mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini pertanyaannya tentang self harm kan yang tadi Kakak bilang tentang menyakiti diri sendiri itu kan Kak. Nah, jadi waktu Lora PKL di sekolah tempat Lora PKL itu kebetulan Lora pas waktu proses konseling nih Kak, nemuin tuh Kak anak yang kayak gitu Kak. Emang dikasih nampak sama dia nyata gitu kan di tangannya banyak gitu Kak kan. Nah, dan setelah Lora gali itu sumbernya dari rumah gitu Kak. Nah, itu bagaimana caranya biar kita tuh keluarin dia dari masalah itu lah. Maksudnya ibaratnya membantu dia kan. Tapi kan balik lagi sementara masalah itu timbul kan dari rumahnya Kak gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Oke, terima kasih Kak Laura karena kita bahas tadi ya, pada sedikit saja saya pancing tentang self harm itu. Karena memang lagi marak-maraknya ini ya, itu posisinya eh, siswa SMP, SMA, SD? Siswa SMA Kak, mesti kelas 1.
Oh, jadi udah ditanyain gitu ya, udah ditanyain kepada si anak bahwa permasalahannya ada di rumah gitu. Iya, Kak. Nah, kalau kita boleh kaji, anak-anak di usia remaja itu adalah kan cerminan masih ikut-ikut teman atau keluarga ya. Nah, jadi caranya itu biar enggak, bukan cara keluarnya dari situ sih, cuman kita harus pendekatan dulu kepada dia. Nah, kita dekati dia dulu, kita tanya permasalahannya apa, kita dengerin dulu sekali, dua kali, tiga kali, yang keempat kali kita boleh eh kayak mana cara bilang terjunnya ya? Kita panggil orang tuanya ke sekolah boleh, itu minta atas izin sama guru gitu. Jadi kerjasamalah antara guru dan orang tua. Kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gini si adik gitu kan? Ditanyai gitu, dikonseling lah istilahnya kan. Yang pertama tadi Laura harus bangun kedekatan dulu sama si anak. Nah, ketika dia udah bangun building raportnya nih ya, udah nyaman untuk bercerita, nanti baru kaitkan sama guru, sama orang tua gitu. Kasih tahu gitu. Biar agar jangan sampai jauh dia menyakiti diri sendiri, sampai kadang-kadang itu dia bukan bercodek lagi, sampai di depan orang pakai kaca pun dia ngerasa nggak sakit, padahal itu kan udah termasuk gangguan ya, tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti diri sendiri gitu. Dia ngerasa ada suatu kebanggaan gitu. Jadi Laura, kalau misalnya lah udah dapat apa ya bilangnya siswa yang seperti itu, Laura bisa bantu dengan cara yang kakak bilang tadi, bangun dulu di rapor, lanjut sama ibu guru, lanjut sama orang tuanya. Gitu. Jadi apa yang kemauan si anak, apa kemauan orang tua, jadi sama-sama disinkronkan nanti. Jadi tidak ada yang bentrok. Itu sih kalau tanggapan saya pribadi ya. Emang harus ditemuin gitu ya, Kak, ya, kan? Biar nggak berkelanjutan ya, Kak. Iya, ditemukan karena kalau nggak kayak gitu, kita nih yang sesama sesama gimana ya? Pasti kan si anak ini kan, oh ini nyalahin orang tua nyalahin anak atau segala macam. Tapi kan kalau kita ada proses mediasi, ada orang tua, ada guru, ada anaknya tersebut, jadi tahu mana nih, mana eh, ambil jalan tengah lah istilahnya seperti itu, Laura. Bisa Baik, Kak. dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bisa, Laura. Kak. Bisa. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau menambahkan buat kakak, bapak, ibu? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, diperbolehkan ya untuk sharing-sharing menantau diri sendiri mengalami hal tersebut. Kita sampai jam berapa? Boleh. Bolehlah kita tanya-tanya, kita saling sharing sama-sama tentang dalam ilmu pendidikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan seperti apa, mau penelitiannya tentang apa. Mungkin ini ada mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir mau penelitian, kira-kira variabelnya apa, tentang apa, boleh. Kan? Iya benar. Oh ya, selama sesi tanya jawab berlangsung itu sudah saya kirim link untuk absen terkait untuk penerimaan sertifikat. Jadi teman-teman bisa isi absennya di room chat. Sudah saya kirim. Jadi saya mau tambahkan sedikit lagi sebelum karena belum ada pertanyaan lagi. Jadi saya mau menambahkan ini berdasarkan diagnostik dan statistik manual of mental disorder yang DSM 5 ya, itu kamu psikologi ya kan. Seseorang dikatakan depresi jika setidaknya selama 2 minggu dia mengalami minimal 5 hari dari
9 kriteria. Yang pertama itu adanya perasaan depresi yang muncul sebagian besar waktu hampir setiap hari. Dia merasa perasaannya tuh perasaan depresi ya, pasti. Yang kedua itu adanya penurunan minat dan kesenangan, hampir sama tadi ya. Adanya perubahan berat badan atau nafsu makan yang signifikan. Adanya perubahan tidur, adanya perubahan aktivitas, merasa kelelahan dan kehilangan energi. Munculnya perasaan bersalah nih, ngerasa diri ini paling salah nih daripada orang-orang yang lain, orang sekitar itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Lalu ada mengalami penurunan konsentrasi, serta memiliki pikiran berulang tentang kematian. Nah, dalam bentuk tidak hanya takut mati ya, adanya keinginan untuk bunuh diri secara berulang, karena udah mengalami depresi yang berat ini, kan? Usaha untuk bunuh diri pastinya. Seperti itulah. Jadi jangan sampai kita merasa semuanya ini tidak ada jalan keluar ya. Ya, lagi ya. Nah, kalau tidak ada yang tanya, saya mau kasih quotes of the day ya. Ya, kira-kira saya mau rekam dulu. Ya, Teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi pertanyaan ini sangat-sangat terbuka ya. Jadi jangan malu, jangan takut. Untuk Kak Nanda Merita, ada yang ingin ditanyakan? Tadi kayaknya semangat kali ya masuk Zoom pertama kali. Atau untuk Putih Anggraini boleh ya bertanya, kita sharing-sharing di sini. Iya, betul. Jihan Suraya Dewi, ada yang bertanyakan? Mahasiswi semester akhir nih. Nggak tahu, lagi fase-fase pusing ya karena proposal, skripsi. Bisa ditanyakan ke kakak kita ini. Malu sepertinya mereka, Kak. Kalau malu boleh dari room chat ya teman-teman. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi lebih baik kita bertanya. Kita tunggu 10 menit lagi ya untuk yang mau bertanya. Mungkin Kak Saputri Rina Agustina ingin bertanya. Kayaknya harus disebut nih satu-satu namanya ya Kak ya. Iya, sebut aja, Kak. Mereka malu-malu nih untuk bertanya nih. Padahal kita sama-sama saling belajar di sini. Oh, ada nih.
Dari Vina Ramadana. Assalamualaikum, saya Vina Ramadana ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana cara mendukung remaja yang mengalami depresi berat akibat broken home? Terima kasih. Itu Kak pertanyaannya. Depresi akibat broken home. Ada di Siapa ya yang nanya tadi ya? Insya Allah kepada bentar ya. Di room chat ya? Di room chat. Oke, chat. Maaf kawan-kawan, saya harus ada keperluan mendadak. Siapa Basri? Terima kasih udah mengikuti Zoom meeting saya. Selamat beraktivitas. Semoga berkah. Amin. Nah, gimana sih caranya? Saya Vina, bagaimana cara mendukung remaja mengalami depresi berat ya akibat broken home. Nah, cara mengatasinya yang pertama tuh komunikasikan. Pertama kali tetap komunikasikan. Secara dia mau terbuka apa tertutup atau kita berdua aja tatap muka dulu ya kan? Berdua gitu ya kan? Nah, terus eh, tanya tanyanya tuh biar dia yang banyak bercerita. Jangan kita yang banyak bercerita. Jangan kita yang banyak memberikan argumentasi. Jangan kita yang banyak memberikan argumentasi tentang kehidupan ini. Biar kasih dulu pandangan dia seperti apa permasalahan yang terberat di dalam hidupnya itu. Kalau dia udah nanya tentang ini gara-gara perceraian antara orang tuanya. Oh iya, kasih solusi dengan cara kira-kira apa yang bisa membuat dia senang. Nah, walaupun ini memang udah takdirnya Allah atas perceraian kedua orang tuanya tersebut, ya kan? Nah, jadi terus kasih dia kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kasih misalnya seperti dia tanyakan lagi kembali hobinya apa, ya kan? Mau ngapain biar happy. Oh, kalau dia bilang oh maunya mama sama papanya ada lagi atau kembali lagi. Nah, itu cobaan yang berat buat kita memang ya kalau broken home itu ya kan. Tapi bilang sama dia bahwasannya eh, mungkin ini memang berat, tapi kalau memang adik pengen sama orang tua dua-dua tetap harmonis, datang. Nah, datang, maksudnya datang. Misalnya orang tua ada pisah rumah, pergilah kalau lagi pengen sama ibunya, ibunya, sama bapaknya, bapaknya. Tapi kan ada nanti momennya itu untuk menyatukan itu biasanya dalam ada acara-acara biasanya itu kan mohonlah datang itu mungkin membuat dia lebih senang. Nah, gitu ya. Habis itu harus dikasih tahu, menjelaskan arti perpisahan itu kayak mana gitu ya kan. Kalian harus tahu juga kasih tahu kalau perpisahan ini akibat eh, mungkin memang udah jalannya ya, udah takdirnya gitu ya kan. Kalau kalian tanya memang kenapa nanti orang tua bisa bercerai atau itu nggak usah kalian tanya lagi, takutnya nanti makin mendalam sama dia kan. Jadi kita tanya aja ke dianya maunya seperti apa, pokoknya melakukan yang senang-senang, lebih eh, kalau memang udah nggak bisa lagi, ya mohon bantuannya ke kalau di sekolah ya ke bimbingan konseling dulu, ya kan? Kalau misalnya nggak sanggup, itu bawa ke psikolog bisa, ya kan? Bawa ke psikolog yang benar-benar bisa menampung gitu dan memberi solusi yang terbaik untuk hidupnya, kayak gitu. Bantuan profesional nantinya gitu kan. Oke, itu aja yang bisa saya sharing. Ada yang mau bantu? Ada yang bisa mau nambahkan lagi? Bagaimana Vina Ramadana? Apakah puas dengan jawaban dari pemateri kita? Sangat puas. Terima kasih Kak Ejir atas jawabannya. Terima kasih banyak, Kakak. Pokoknya kita jangan jangan apa ya? Jangan nyerah kalau untuk bantu orang lain. Bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita lagi. Enggak sama orang yang sama, tapi orang
orang yang kita bantu baik itu nggak langsung feedbacknya ke kita, enggak. Ketika kita melakukan kebaikan, maka orang lain yang akan membalasnya, gitu, ya. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Saputri Rina Agustina. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana cara menguatkan mental kita di saat lagi kuliah di luar daerah, tetapi harus bertarung dengan umur orang tua dan perekonomian keluarga yang sedang diuji. Terima kasih. Wah, pertanyaannya cukup bagus nih ya Kak Rina. Terima kasih pertanyaan Kak Saputri Rina Agustina, Masya Allah, Tabarakallah. Ini saya sampai merinding ya. Ketika kita mengalami ujian seperti ini, gimana kita caranya ya? Saya pernah mengalami hal seperti ini. Gak mungkin kita hidup langsung enak atau segala macam. Walaupun orang tua kita berkehidupan enak, cukup. Tapi saya mencoba ya kan Kak, waktu kuliah itu saya jualan dari uang jajan yang minim Kak, saya jualan Kak. Saya jualan buat jilbab yang harganya 30.000, saya buat jilbab, saya jual. Kebetulan pada saat itu saya dikasih ngekos ya, sempat ngekos untuk kuliah, dikasih uang makan, uang listrik, itu sekitar 1 juta Kak. Nah itu, jadi saya pinter-pinter tuh Kak, pinter-pinter untuk memanage keuangan itu gitu kan. Nggak mungkin kita minta lagi dalam satu bulan tuh. Ya, Mak. Tapi kalau udah untuk mendadak kali lah, ada uang apa ya namanya? Namanya kita pasti ada fotokopi ya, ngeprint dan segala macam ya. Jadi kayak mana nih caranya? Putar kembali Kak, perekonomian itu kita ya sendiri. Dari hal-hal kecil, bulan apa ya, yang murah-murah aja dulu Pak. Seperti itu. Nah, dengan cara menyikapinya lain, selain kita eh, berjualan ya, atau ada ilmu skill kita yang bisa buat makalah. Nah, misalnya kan ada sekarang buat logo, label atau segala macam, kami bisa lah nanti dibayar sama temannya. Nah, gitu kan. Bagaimana cara menguatkan mental kita? Nah, kuatin mental kita dengan cara apa? Yang pasti kita harus cari perekonomian juga ya kan? Itu kan kuatin mental kita juga. Terus jangan lupa selalu mendoakan. Nah, minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah, hamba lagi susah ya Allah. Kita nggak tahu loh tiba-tiba datang rezeki dari mana aja. Kita nggak? Nah, kita nggak tahu. Misalnya ada orang tiba-tiba teman atau nih aku kasih untuk makan siang hari ini, misalnya gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah diterima. Jangan pernah nolak rezeki, sekecil apapun itu. Nah, orang yang memiliki mental yang kuat itu tidak melihat kegagalan atau suatu kesusahan, gitu ya kan? Sebaiknya mereka melihat setiap pengalaman itu menjadi peluang. Nah, ketika ini pengalaman nih bagi Kak Saputri, pengalaman memang lagi diuji ya dari tahap lagi di luar daerah, habis perekonomian orang tua lagi sulit. Gimana cara kita ya? Allah mungkin ini lagi dicoba. Kak, jangan lupa Kak, doa, 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 doa di setiap Kakak berjalan, setiap Kakak sujud, jangan lupa sama Allah. Ketika jangan punya masalah aja nih, minta sama Allah. Tapi setiap hari, apapun yang kayak saya bilang tadi ya, buat mental kita itu karena apa? Kita ceritakan, kita serahkan semuanya, hidup ini cuma hanya Allah gitu. Kan hanya untuk Allah. Amal baik kita nanti kita kumpuli, ya kan? Karena kita semuanya apa? Eh, eh, ada kata-kata yang selalu saya ingat itu adalah untuk menguatkan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling saya adalah kejarlah akhiratmu maka dunia ada di genggamanmu. Nah, kenapa saya selalu bilang seperti itu? Kejarlah akhiratmu, maka dunia ada di genggamanmu. Karena kalau kita kejar dunia hari ini, kita nggak akan dapat akhirat. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia ada di genggaman kita. Nah, seperti itu ya. Oke, Kak, itu aja yang bisa saya kasih. Selanjutnya, Kakak udah bisa terima, Kak?
Ini siapa nih teman-teman absen? Oke. Ada lagi yang mau menanyakan, tadi ada yang raise hand? Kalau tidak ada, saya mau kasih quote of the day dari Hijir ya. Ini ya. Setiap manusia memiliki masalah, tapi ingat semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kuncinya adalah kita sendiri. Nah, itu salah tuh silap aja. Kita sendiri dan minta sama Allah ya jalan yang terbaik. Jadi kita nggak tahu nih, kita hidup di dunia ini kayaknya kita aja yang punya masalah. Enggak, semua orang punya masalah. Hidup dan mati. Mungkin kalau mati pun orang masih bisa berbicara, mungkin beda lagi alamnya ya kan. Tapi ingat ya, menjauhi hal-hal yang depresi itu yang pertama harus kita tetap positive thinking. Jadi jangan ngerasa masalah itu hanya milik kita. Terus kayaknya masalah ini paling berat untuk kita, enggak. Semuanya ada jalan keluar dan minta semua pertolongannya sama Allah. Jangan bergantung pada manusia. Itu aja hari ini quotes of the day dari saya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan. Iya Kak, ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Fatan Azia, BBB 1D. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, izin Kak ingin bertanya, ini kayaknya di luar materi kita. Jadi gini Kak, kebetulan saya anak pertama, saya dulu orang yang aktif di sekolah Kak. Semenjak saya melihat ayah tiri saya sering KDRT mama saya, dan ayah tiri saya ini suka menghabiskan uang jualan mama saya, dan kebetulan saya sudah jualan bareng sama saya jualan dari sampai saya merelakan saya untuk membantu mama saya sampai sekarang. Karena dulu ayah tiri saya pemalas untuk kerja, dan alhamdulillah lah ayah tirinya sesuai dengan mama saya. Tapi kejadian yang lalu membuat saya jadi seperti ini, dan saya berubah 360 derajat. Wow. Menjadi anak yang sangat pendiam dikarenakan beban masalah pikiran saya yang menumpuk, sampai saya dibilang introvert sama teman saya. Saya tidak banyak ngomong, tapi saya ngomong yang penting aja, Kak. Jadi saya mau minta saran Kakak, gimana cara saya kembali ke dulu menjadi orang yang aktif atau bisa dibilang ekstrovert, dan apakah saya layak dibilang introvert, Kak, dalam pandangan Kakak? Terima kasih pertanyaannya ya, Fatan. Ini cukup menarik ini untuk kita bahas. Boleh dijawab Kak Ibu? Oke, sebentar ya. Saya lagi memahami ini karena panjang ini pertanyaannya ya. Saya tahu ke intinya, tapi saya mau baca saya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertanyaannya gimana cara mengembalikan saya yang dibilang extrovert, dan apakah saya layak dibilang introvert Kak dalam pandangan? Enggak. Enggak. Situasi dan kondisi hal yang seperti itu yang merubah kita dari ekstrovert ke introvert. Contohnya saya sendiri adalah seorang yang ekstrovert, tapi ketika saya di posisi yang udah semakin umurnya semakin udah naik ya, saya udah 29 tahun ini ya kan. Dulu saya orangnya yang begitu gimana ya? Cepat akrab, semua yang saya ceritakan tuh saya semua sama orang cerita, saya percaya sama orang 100%. Tapi ketika kita udah mengalami hal-hal yang misalnya seperti ini ya Kak ya, maaf ya Kak, bukan merubah kita menjadi introvert enggak, tapi kita lebih berhati-hati ya kan, bahwa kita sekarang udah memahami nih karakter orang, ternyata karakter orang itu berbeda-beda. Nah, gara-gara karakter orang yang sudah berbeda-beda dan kita sudah memahami, jadi membuat kita udah rasanya udahlah lebih baik introvert aja gitu ya kan. Tapi yang mau saya bilang sama Kak Fatan Habib, semua orang tuh punya masalah Kak, ya kan? Semua orang punya masalah. Mungkin nah, masalah kekerasan dalam rumah tangga ya Kak ya, itu juga sangat menyayat ya Kak ya, menyayat hati kita. Aduh, saya nah jadi
kakak juga harus jadi penopang yang kuat buat mama kakak. Karena selain kakak harus kuat, siapa lagi kak kalau bukan kakak yang kuat gitu. Kak harus saling, kalau memang kakak nggak mau cerita sama siapapun, kakak sharingnya ke mama. Kan? Jangan sampai mama merasa mentalnya down. Kakak down, mama down. Jadi sayang kak. Oke? Kalau dari jauh. Oke kak, jadi ayah sebagai saya itu suka menghabiskan uang jualan mama saya. Nah, kita kan nggak tahu nih gimana eh, beban orang tua ya, kan beda-beda nih kan. Jadi coba sekali-sekali kalau memang kakak udah besar, kakak tanya sama mama, ma, apa masih sanggup menjalani semuanya sama yang baru. Nah, itu kembali tergantung dalam diri mama. Kita boleh kok sebagai anak eh, apa ya saling sharing nih tanya jawab ya maksudnya kita dari hati ke hati lah ya kan hati ke hati tanya gitu mah kayak mana ya Maya gitu kasih kasih pernyataan pernyataan yang sesuai dan fakta jadi biar orang tua pun terbuka gitu ya kan. Oh, kalau orang tuanya nggak mau dengar gimana kak doa. Nggak ada lain kak kalau selain apalagi kita masih dianggap selalu sama orang tua kita anak kecil ya kan kamu tahu apa kamu masih kecil jadi seperti itu dan kasihlah gambaran-gambaran ma kalau nggak ada ini kayak gini loh kalau ada ini gini 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 nanti kan mama juga yang sayang kasih pandangan yang realita gitu jadi jangan jangan pernah putus asa tetap semangat kak tunjukin sama orang-orang kalau kakak itu bisa tuh tunjukin pada orang-orang bahwa kakak bisa, kakak minta sama Allah, kakak jadi orang yang berguna gitu ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak? Oke, kita ngobrol bareng. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Terkait dengan depresi di kalangan remaja. Mungkin ada hal lain yang dari luar materi bisa ditanyakan. Oke, teman-teman, berhubung kita udah melakukan sesi tanya jawab dan materi yang kita bahas hari ini cukup sangat eh, bagus ya. Eh, tidak hanya untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri juga ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban dari pemateri kita bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini dan kita bisa mengaplikasikannya ke lingkungan dan orang lain. Jadi, berakhirlah sudah webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semua yang ada di sini. Sebelum kita akhiri, coba buka dulu kameranya teman-teman semua, boleh? Saya mau lihat nih, siapa-siapa aja sih yang hadir. Saya mau lihat muka-mukanya. Ini pejuang-pejuang anti depresi nih kayaknya ya kan Kak Injir ya. Boleh dong dibuka sebentar aja kita mau lihat. Wah, semangat kali ya Kak Jihan. Terima kasih loh Kak Jihan sudah hadir. Kak Lia, terima kasih.
Ayo dong yang lain, tolong buka kameranya sebentar ya. Kita mau lihat nih, pejuang-pejuang anti depresi yang ada pada mahasiswa akhir, mungkin yang stres, skripsi ya kan? Kira-kira nih ya, boleh nggak kasih quote of the day atau kata-kata motivasi gitu ya kan untuk kita sendiri? Ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira? Apa gitu kata-kata motivasinya untuk menjalani hidup ya yang tiap hari ini ya kan? Kira-kira apa gitu? Ada yang mau disampaikan? Kata-kata semangatnya? Ayolah. Ayo Meg, kalau nggak Mega. Kalau bahasa kerennya quote of the day, quote of the day. Tapi kalau bahasa ininya apa? Motivasi lah ya, motivasi. Apa kira-kira? Ayo Mega, buat. Oke, Kak Hijar, terima kasih. Mungkin kalau dari saya ya, sebenarnya motivasi itu lahir dari diri kita sendiri, Kak. Kita nggak bisa dengar dari orang lain, masukan-masukan dari orang lain bahwasanya harus seperti ini, harus seperti ini, atau kita lihat dari kata-kata yang motivasi di sosial media, pribadi itu harus seperti ini. Oh, emang harus dimulai dari diri sendiri untuk memotivasi diri kita untuk bisa terhindar dari masalah-masalah yang mungkin kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita, Kak. Gitu. Jadi emang harus kita sendiri dulu yang semangat melakukan hal-hal positif yang mungkin bisa menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, bergaul dengan teman-teman yang lingkungannya positif, makan enak, atau yang itu itu sih dari saya mungkin Kak. Mungkin teman-teman lain ada. Iya, dari Lora boleh. Jadi, ya, itu dari Jihan tuh moderator. Bentar, dari Jihan aja dulu. Oke, Kak Jihan. Ayolah, ngomong Kak Jihan. Mencintaimu itu jangan tetapi coba lah, kira-kira apa? Ngomong Kak Jihan biar semua dengar nih. Nggak bisa ngomong kenapa Kak Jihan? Apinya kadang. Oke, aja ya Kak Jihan ya. Oke, dari Kak Jihan nih Kak Hijir. Mencintaimu itu candu, tapi memilikimu hanyalah sebuah dongeng lucu. Oh, sangat-sangat menarik motivasinya nih Kak Hijir ya. Iya, ini kayaknya lebih ke percintaan ya Kak ya? Atau cinta bertepuk sebelah tangan? Masya Allah, tabarakallah. Nantilah kalian akan menemukan cinta sejati pada saat kapan? Pada saat kalian meminta sama Allah jodoh yang terbaik, yaitu suami kita nantinya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk pacaran, itu hanya, aduh, bualan-bualan semata ya. Jadi gitu ya Kak Jihan ya, tetap semangat. Jangan mikirin cinta-cinta dulu, karena nanti jodoh ada waktunya. Oke? Jadi kalau orang makasih Ya, ya. dari Lora, Kak. Oke, lanjut. Tidak ada keajaiban yang bisa menyembuhkan depresi, tapi kita sendiri yang bisa berbuat banyak hal kecil setiap hari untuk membuatnya sedikit lebih baik. Ya, itu dari Kak Lora. Terima kasih loh Kak udah merangkum semua ya kan dari hal-hal kecil kita yang saya bilang tadi hanya mendengarkan, memberi pelukan ya kan sesama jenis ya Kak ya. Jadi kuncinya itu betul banget Kak Laura bilang. Terima kasih. Ada lagi? Kak Nanda, Kak Siti Fatima, siapa gitu Kak Iwanda, Fauza kira-kira sambil pegang anak itu Kak Nanda.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, biasanya ibu-ibu nih, gimana kira-kira ada depresi nggak? Atau hanya, aduh kayaknya lelah kali lah hidup ini, ya kan? Kira-kira kalau untuk kita sebagai emak-emak nih ya, pejuang di zaman era sekarang, anak-anak yang masih selalu pegang handphone, ya kan? Gimana caranya biar kita emak-emaknya nggak depresi gitu ya kan? Ada nggak kira-kira? Apa? Jalanin aja sih kalau dari Nanda ya, kalau dari Nanda Iya. sih jalanin aja. Sama kalau untuk ngurus anak sendiri nggak ada masalah sih. Dia kalau HP nggak terlalu juga. Oke, dijalani ya, karena sebenarnya Karena kalau cerita ada masalah, semua orang ada masalah. Kan? benar. Ya, jadi benar. Itu kebahagiaan itu kuncinya adalah di dalam diri kita sendiri, ibu, bapak, kakak ya. Ingat, kunci kebahagiaan, kunci permasalahan itu adanya di diri kita. Walaupun kita masih punya kesabaran kita itu masih setipis tisu ya kan. Ah, tapi insya Allah kalau memang kuncinya itu kita kuat ya, kita yakin up and down hidup kita ini ada Allah. Ingat ada Allah semuanya ya. Pasti insya Allah kebahagiaan hidup kita juga eh, berjalan dengan alhamdulillah seperti itu ya. Walaupun ada di luaran sana orang melihat kita seperti apa, nggak apa-apa, kita nggak usah peduli ya apa omongan orang yang buat kita sakit kepala mungkin ya kan. Kita mikirkan hidup kita di jalan Allah, hablum minallah ya, hablum minanas gitu ya kan. Oke. Oke, Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah semangat dan antusias sekali mendengarkan isi materi kita pada hari ini terkait dengan depresi di kalangan remaja dan cara mendukung mereka. Jadi berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut dalam webinar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah ikut di dalam Zoom meeting ini. Saya mau mengakhiri ya, kekurangan hanyalah milik saya sebagai manusia dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap berpikir positive thinking, apapun kehidupan kita yang jalani atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salam pamit, undur diri, salam sayang dari Hijir ya, Dilangsa buat kalian semua. Tetap dah. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf semuanya. Banyak yang kurang, banyak yang masih banyak lah kekurangan saya ya. Saya membantu Mega dan saya anggap seperti adik saya sendiri. Jadi mohon maaf saya kalau ada yang kurang-kurang ya, kata-kata saya yang salah. Mohon maaf. Dimaafkan nggak kira-kira? Maafin dong, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.